Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah kaum muslimin, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali di majelis ini. Kita kembali diberi kesempatan oleh Allahu Rabbul Alamin di hari-hari kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Di saat-saat kita di hari-hari punya kekuatan untuk diperintahkan bersabar, yaitu di hari-hari al-mikhan wal fitan, di hari-hari kehidupan kita. Allah tunjukkan banyaknya fitnah-fitnah kehidupan, adanya ujian-ujian kehidupan, yang semua persoalan ini adalah berakhir pada kehancuran hidup atau kemuliaan hidup, dan berakhirnya semuanya itu adalah kembali kepada gagalnya hati manusia. Bermula dari keadaan yang ada pada hati manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberi kesempatan untuk memberi manfaat yang menjadikan hati-hati kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita diberi jalan untuk sembuh dari penyakit-penyakitnya, dibersihkan oleh Allah dari kerusakan-kerusakannya, dan dari sanalah kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba. Dan dari kegagalan itu pula Allah Subhanahu wa taala banyak menunjukkan sumber dari semua kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana secara khusus
ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah tentang orang beriman adalah orang yang punya hati yang sembuh, hati yang sahih, yaitu yang disebut oleh Allah faulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian sudah jelas Allah mengkaitkan kerendahan, kehinaan, kerusakan dalam hidup adalah kembali kepada kehidupan kekufuran. Baik kekufuran yang nyata atau kekufuran yang tersembunyi. Semua itu dikaitkan tentang hati manusia. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja hakikat kekufuran yang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah menambahkan penyakit yang ada di hati mereka. Dan berakhir dengan keadaan yang sama pada mereka yang tadi sudah disebutkan oleh Allah, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau diberitahu kepada mereka agar beriman seperti imannya manusia-manusia yang beriman yang benar, anu'minu kama amanas sufaha, qalu, mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh? Maka sama saja hati-hati mereka antara yang pertama tadi dan yang kedua adalah sama. Hati yang terbalik, yang tidak bisa menerima kebaikan. Yang jadi persoalan, hati yang seperti ini terjadi karena perjalanan hidup. Karena Allah Azza wa Jalla ketika mendatangkan manusia ini di dunia ini, awal mula hatinya tidak seperti ini. Ya. Awal mula hatinya adalah fitrah. Ya. Yuladin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hatinya didatangkan oleh Allah adalah hati, dalam riwayat yang lain, ala tauhid. Hati yang punya fitrah beriman. Hati yang tidak asalnya didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak hati yang sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bukan hati yang seperti itu. Begitu juga bukan hatinya orang-orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bukanlah hatinya orang-orang yang idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka setiap siapapun bisa terjangkit, terkena penyakit ini. Di dalam proses perjalanan hidayah, keadaan hati manusia, sebagaimana begitu besarnya persoalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan doa yang paling besar adalah meminta keselamatan hati. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. La tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan, sesatkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah. Tidaklah makna orang yang mendapatkan hati yang seperti tadi
yang kemudian menjadi sumber fasadun fil ardi adalah orang yang mesti dilahirkan, sejak lahir dia dibesarkan dengan kekufuran, dia dibesarkan dengan kemunafikan. Bukan itu, sekedar itu. Bahkan bisa jadi sejak lahir dia sudah didatangkan di dalam naungan hidayah. Sejak lahir dia sudah didatangkan di dalam naungan nikmat iman, nikmat Islam. Dari sini semakin menjadi jelas ternyata problem besar kehidupan manusia, kerusakan itu bersumber dari hati-hati yang fasad. Dan hati-hati yang fasad itu ternyata bukan sejak lahir didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pantas kalau kemudian kita mendengar riwayat yang ma'ruf bahwasanya ketika Allah memilih Rasul kita Muhammad SAW, Allah melihat hatinya beliau. Dan hatinya beliau adalah paling baiknya hati manusia. Paling selamatnya hati manusia. Begitu juga ketika Allah melihat hati-hatinya para sahabat beliau SAW, mereka adalah paling baiknya hati manusia. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka lihat bencana, semua dari segala bencana zahir adalah berangkat dari bencana hati. Sebelum kita melanjutkan faedah kita yang terakhir, ternyata hati-hati yang terkena bencana sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu ada proses, ada perjalanan. Ternyata hati-hati yang sebagaimana disebutkan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hatinya ada penyakit, kemudian Allah menambahkan penyakit. Itu ada perjalanan. Dan itu yang kita jelaskan di kajian-kajian kita yang terakhir tentang Syifaul Qulub. Dan sebelum kita melanjutkan kembali persoalan ini, agar kita memiliki kuwatul himmah, kekuatan prinsip untuk menjadikan persoalan ini adalah persoalan besar. Ya. Kita harus bisa memandang masalah ini dengan masalah yang besar. Apalagi di hari-hari saat ini. Tepat sekali apa yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hajj. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyidin." Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk kembali melihat realita bencana-bencana semuanya yang ada adalah berangkat dari bencana hati. Dan berarti bencana-bencana yang terjadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena bencana hati itu sendiri juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sesuatu yang berproses. Sesuatu yang disebabkan oleh interaksi perjalanan hidayah. Itu sehingga terjadi hati yang sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu juga yang terjadi pada hati yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Supaya kita bisa kuat kembali melihat persoalan ini di hari-hari
urusan di luar hati terus-menerus menjadi fitnah bagi pandangan manusia. Bahkan orang-orang ahli din, orang-orang ahli hidayah yang ngurusin agama pun sudah terseret illa man rahimahullah kepada kejahilan, keterlambatan, kerendahan, ketidakjelasan di dalam melihat persoalan sehatnya hati, sembuhnya hati, selamatnya hati. Sudah sekian banyak orang berbicara tentang masalah hati, tapi dari dulu sampai saat ini sama. Dan ketika terjadi bencana, orang bertanya sana, bertanya sini. Hal yang seperti ini bukan persoalan baru. Ketika perang Uhud gagal, orang kan ribut, menyoal. Ini salahnya siapa nih? Salahnya siapa nih? Kenapa kita bisa kalah? Ini kan melihat dohir. Tapi Allah mendatangkan ayat, huwa min indi anfusikum. Ternyata itu kegagalan dari kerusakan diri kalian. Ternyata itu kegagalan dari kerusakan hati yang bergeser. Itu baru pergeseran yang sifatnya parsial. Pergeseran yang sifatnya sesaat. Dan pergeseran yang terjadi di dalam ujian-ujian secuil daripada iman yang tidak sampai merusak iman. Yaitu ketika pasukan pemanah terfitnah dengan harta. Hati mereka kemudian bergeser. Sikap hati yang harusnya taat kepada Rasulullah sudah mulai keruh. Jadi berangkat dari sana. Ini bukti nyata. Begitu juga pada waktu perang Hunain, sama juga kasusnya yang sebagaimana dulu sudah kita jelaskan. Dan itu diingatkan oleh Allah, perkara waqi'i. Dan kita pun perkara yang realistas, perkara yang nyata ini pun kita terus-menerus disuruh melihat. Apalagi di hari-hari Allah benar-benar mempertunjukkan kepada kita. Kalau sampai kejadian-kejadian seperti ini sudah ditunjukkan di depan mata kita, dan kita tidak bisa mendapatkan peringatan yang memperbaiki hidup kita, maka seperti yang diperingatkan oleh Allah, wa ka'ayyim min ayatin yamurruna 'alaiha wa hum anha ghafilun. Banyak ayat-ayat tiap hari kita lewati dan kita menjadi orang lalai. Tadi Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa ka'ayyin min qaryah. Berapa banyak dari kampung, dari negeri, dari daerah, siapapun dia, negara kecil, negara besar, bangsa kecil, bangsa besar. Allah sebutkan sama, wa ka'ayyin min qaryatin. Berapa banyak dari negeri, dari kampung, ahlaknaha. Kata Allah, kami binasakan. Hidup ini, segala sesuatu yang terjadi adalah rencananya Allah. Ahlaknaha, kami binasakan. Wahiyya dhalimah. Persoalannya kembali kepada kegagalan hati. Wahiyya dhalimah. Di mana ahlinya adalah orang-orang zalim. Di saat yang sama, zahir mereka, dunia mereka besar. Apa kata Allahu Rabbul Alamin, fahiya khawiyatun ala urusiha. Lihat, atap-atap bangunan mereka khawiyah, roboh semua. Kemudian, wa bi'rin mu'attalah. Sumur-sumur mereka, tempat mereka mengambil kehidupan, rizki, minum, beternak, menanam, menyirami, orang-orang berdatangan, kehidupan tumbuh, perekonomian naik, mu'attalah, ditinggalin orang. Sumber-sumber kehidupan orang sudah bingung. Wa qasrin masyid, dan bangunan-bangunan pun
rusak. Ayat ini dinasihatkan oleh beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullah, wa hiya dhalimah. Ketika terjadi kerusakan-kerusakan yang ditunjukkan oleh Allah itu, Allah menyebutkan wa hiya dhalimah, dan dia adalah zalim. Di mana letak kedolimannya? Allah beritahu kedoliman yang sesungguhnya. Bi kufriha billah. Kedoliman yang sesungguhnya adalah gagal membangun iman yang diterima oleh Allah. Itu sebenarnya yang harus dikacamatai. Itu sebenarnya yang harus dicermini. Bahwasanya kehancuran-kehancuran yang ada itu adalah kegagalan hati. Hati yang terkena musibah kufriha billah. Kufurnya ahli qaryah, kufurnya manusia-manusia itu, peradaban mereka yang tadinya adalah peradaban manusia yang merendah kepada Rabb, kepada Tuhan, kehidupan mereka adalah kehidupan iman, bergeser. Hati-hati mereka tidak mendapatkan karya iman seperti yang disebut oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman adalah orang yang berhasil mendapatkan nikmat iman seperti yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat. Allah hiaskan iman, wa zayyanahu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan iman itu nampak. Dia menjadi orang yang dengan imannya benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Kegagalan inilah yang menjadikan kerusakan. Wa takdzibiha li rasulihi, dan sikap kaum yang mereka telah mendustakan ajarannya Rasul. Hujah-hujah risalah yang didatangkan oleh Nabi telah disikapi dengan sikap takdzib. Dan ini sikap hati. Lam yakun uqubatuna laha dulman minna. Maka kata Allah, hakikat daripada makna ayat tersebut, ketika Allah menyebutkan wahiyya dhalimah, manusia diajari supaya melihat kesalahan dia yang sebenarnya. Dan manusia diajari supaya mereka tahu siapa yang mentakdirkan ini adalah Zat yang maha adil. Maka tidaklah uqubatuna, hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla kepada satu kaum itu, dulman laha minna, karena Allah zalim kepada mereka. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Setelah Allah menyebutkan hakikat zalimah, dan itu diterangkan oleh beliau Al-Alama Sa'di adalah kufriha billah wa takdzibiha li rasulihi, maka Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha au adanun yasma'una biha. Maka Allah mengajak untuk membuktikan apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan dari penilaian Allah kepada kehidupan makhluk, kepada kehinaan, hukuman, bencana yang menimpa makhluk, bahwasanya makhluk yang zalim dan Allah lah yang maha adil. Maka Allah menyuruh manusia untuk membuktikan dalam hidupnya. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Ya. Afalam yasiru fil ardi. Kemudian harusnya kalau mereka berjalan di muka bumi, fatakunu lahum qulubun ya'kiluna biha. Ada karya hati yang dipakai untuk memahami dengan apa yang mereka dapati dari bumi. Dan sebagaimana kita hari ini menyaksikan, karya hati itu sudah hampir punah. Ya. Lihatlah orang ke sana kemari, senang ketika ada dunia yang dia dapat. Mencekam ketika dunia yang dia dapat
diberhentikan. Bahkan mungkin diberhentikan, tertunda saja kehidupannya. Sudah mendapatkan kehidupan yang kacau. Dan itu menunjukkan hari ini manusia punya perjalanan hidup dengan hati yang sakit. Illa man rahimahullah. Hari ini manusia punya perjalanan hidup, ada hati yang mati. Dan ini yang nggak pernah disentuh, nggak pernah dibicarakan, nggak pernah dijadikan muhasabah. Sedikit sekali orang-orang yang punya perhatian ke sini. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mestinya mereka punya hati yang digunakan untuk memahami tentang apa yang terjadi. Hikmahnya, pengajarannya dia dapat. Aw adanun yasma'una biha. Mestinya telinga dia benar-benar berfungsi untuk mendengar. Apa yang terjadi ini adalah keadilannya Allah, adalah kedolimannya manusia. Akan tetapi kata Allah Rabbul Alamin, fa innaha la ta'mal absar, maka sebenarnya yang buta itu bukan mata. Persoalan sekarang bukan persoalan fisik. Orang membicarakan fisik, tapi coba suruh berbicara semua. Ini nggak bisa makan, ini nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa ini ada musibah ini, ada musibah ini. Suruh berbicara, nanti kan dia mengungkapkan kegagalan hatinya. Pasti dia akan membicarakan kegagalan hatinya. Ya. Itulah yang disebut oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang sebenarnya adalah hati yang ada di dalam dada itu buta. Dan itulah hati yang sakit. Maka perbaikan umat, sekalipun yang dibicarakan urusan dunia, urusan fisik, urusan bencana dunia, nggak bisa dipisahkan dari perbaikan hati manusia. Nggak bisa dipisahkan dari sana. Ketika usaha besar untuk membangun peradaban dunia yang baik, di saat yang sama mengalami kerobohan di dalam hati, hakikatnya adalah fantadhiri sa'ah. Tunggulah masa kehancurannya. Tunggulah masa-masa manusia akan mengalami keadaan yang tidak terkontrol. Sebagaimana Allah ketika mengatakan kaum yang seperti itu adalah kaum yang mereka ini la salaha wala islaha. Kata para ulama, kesalehan susah, diperbaiki juga susah. Dan mereka kata Allah qauman buro, kaum yang sudah kacau. Ya. Dan ini puncak daripada kerusakan yang ada di dalam dada manusia. Karena itulah ayat ini dinasihatkan oleh beliau al-alama Sa'di, da'allahu ibadahu ila sair fil ardi liyanduru wa ya'tabiru. Dan hari-hari di mana kita sedang ditunjukkan oleh Allah, hari-hari yang tepat. Ya. Bukan hari-hari yang tidak bisa memahami keadaan. Lihatlah bagaimana hari ini kehidupan raksasa, power besar yang selama ini manusia telah mencoba meraih kebesarannya. Tiba-tiba hari ini mayoritas berhenti. Dan bukan cuma berhenti dengan diikuti rasa takut. Berhenti diikuti dengan kecemasan. Karena itu pantasnya manusia itu liyanduru wa ya'tabiru. Ya, sepantasnya manusia itu mengkaji persoalan ini dari sisi apa yang disebutkan oleh Allah tadi. Wahiyya dhalimah. Dan Allah adalah adil. Ya. Ini yang harusnya mereka jalani. Wa ya'tabiru, dan dari sini mereka menulis. Dari sini mereka mengambil pengajaran, memberikan pendidikan, sebagaimana kata orang sekarang, memberikan edukasi. Ya. Dari sini.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afalam yasiru fil ardi. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin jelas yang harus kita edukasikan, kita peringatkan kepada diri kita. Problem persoalannya ini masalah yang pelik. Kenapa? Karena takmal qulub. Hati yang sudah tidak bisa lagi melihat. Hati yang sudah tidak bisa lagi mencerna. Hati-hati yang berkutat membicarakan persoalan-persoalan yang tidak ngerti tentang hati, dan bicaranya kembali ke dohir, kembali ke dohir, kembali ke dohir. Ini peringatan kembali. Satu sisi persoalan besar yang terjadi adalah terkait dengan kegagalan hati yang besar. Dan kita kembali melihat ternyata bencana dari hati yang tidak mendapatkan sikhah, salimah, itu juga berproses. Ya. Terkadang kita ketika melihat fenomena-fenomena kerusakan yang tiba-tiba, kadang kita tidak pernah tahu. Kalau misalnya kita merasakan sekarang hati-hati kita ini merasa doyik, sempit, terkena musibah yang jauh lebih besar, terkadang kita bertanya-tanya, kok kita bisa jadi begini dari mana? Itu proses yang panjang, yang mungkin selama ini kita memahami itu tidak berdampak. Ujian-ujian akhirnya kelihatan kalau hati-hati kita masih sakit. Terkadang diuji dengan 1, lulus, masih tenang. Diuji lagi dengan 2, masih tenang. Diuji lagi dengan 3, masih tenang. Diuji lagi dengan 4, roboh. Karena pembuktian hati yang bersih itu banyak. Ya. Pembuktian hati yang bersih itu banyak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, in kuntum tu'minuna billahi, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka sebelumnya diberi contoh-contoh ujian. Misalnya ada satu contoh ujian, falyukrim daifahu, muliakan tetangga. Kita mungkin bisa menjawab, oh hati saya baik, saya kalau punya tetangga saya muliakan. Ya betul, ini baru satu ujian. Kemudian falyakul khairan, ngomong yang baik. Aulia smut, atau kalau tidak bisa diam. Kita mulai bicara lagi. Kita tidak bisa lagi menjawab. Tadi lulus, sekarang tidak lulus. Padahal itu salah satu ujian yang banyak tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah hati yang baik, hati yang benar, hati yang sembuh. Tapi harus dibuktikan di dalam ujian-ujian. Ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum. Kalau kalian berselisih, coba lihat ketika kita sekarang berbeda, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, murid dengan guru, guru dengan muridnya, dai dengan dai, orang alim dengan orang alim. Ketika terjadi berbeda, kemana kita? Farudduhu ilallah war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul, bisa. Itu yang disebut in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sama, barometernya adalah selamatnya hati. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan, juga barometernya sama. Falyukrim daifau, barometernya juga sama. Ya. Sama. Ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan persoalan-persoalan, barometernya ke sini. Karena itu
Kita baru bisa menilai hati kita itu seperti ini kalau ternyata diuji ini benar, diuji ini benar, dites pakai ini benar, dites pakai ini benar, baru positif hati yang sahih. Kalau cuma baru hanya 1 tes, 2 tes, sedangkan untuk mengetes penyakit fisik aja, tes ini belum bisa dikatakan benar. Tes ini lagi, setelah melalui tes ini, oh iya ini baru sehat. Maka lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mempersoalkan persoalan hati. Ya. Mungkin ngomong yang baik masih bisa. Berselisih suruh kembali ternyata nggak bisa. Mungkin berselisih masih bisa. Ternyata ketika disuruh diam tidak bisa. Mungkin memuliakan tetangga bisa. Ternyata memuliakan tamu nggak bisa. Banyak sekali persoalannya. Dan ini mengajak kita untuk memeriksa. Menjadi perhatian besar bagi kita. Karena ternyata persoalan-persoalan yang ada di dalam hati itu begini fitnahnya. Ternyata wajar. Karena bencana hati yang sangat membawa bencana besar ini berproses dengan cara-cara yang panjang. Berproses dengan cara-cara yang besar. Yang sebagaimana secara umum dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang meminum fitnah maka dititikkan titik hitam. Meminum lagi satu fitnah, titik hitam lagi. Minum lagi di sana titik hitam, dititikkan titik hitam. Terus sementara hari-hari telinga kita, pandangan kita, kalimat kita, kadang-kadang kita nggak sadar sudah kemasukan fitnah, kemasukan omongan, kemasukan pembicaraan, kemasukan ini. Kadang-kadang kita lihat sepele, ternyata mempengaruhi. Sehingga begitu gampang sekali kita bisa ngomong, oh itu bertentangan, oh itu tidak cocok dengan pemimpin. Hanya dengar omongan. Karena memang proses ini yang banyak. Dan ini yang menjadikan hati kemudian kena rona, kena noda, kena kotoran, dan akhirnya terjadilah keruh. Yang dulu-dulu tidak ada, terjadi. Dulu-dulu tidak ada, terjadi. Maka inilah yang terakhir yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, naqdil misaq qasa qalbahu. Ya, naqdil misaq qasa qalbahu. Orang yang sudah berjanji merusak perjanjiannya. Hidup kita punya perjanjian yang banyak. Karena hidup kita ini dikepung dengan hukuk, dikepung dengan wajibat. Antara murid dengan guru punya perjanjian. Baik langsung atau tidak langsung. Apa itu perjanjiannya? Adabut talab. Adab di dalam thalabul ilmi, kaidah-kaidah yang harus sama-sama dijaga dalam thalabul ilmi. Itu perjanjian besar. Ya. Antara anak dengan orang tua dengan anak punya perjanjian. Ya. Antara rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya, ada perjanjian-perjanjian besar yang diatur oleh Allah. Ketika mereka sama-sama muslim, mereka sadar apa tidak sadar, mereka adalah orang yang punya perjanjian dengan Allah, dengan sesama mereka semua. Ketika kita menjadi muslim, kita punya perjanjian dengan muslim lain. Perjanjian untuk menghormati, perjanjian untuk menjaga kehormatannya, tidak menumpahkan darahnya, tidak menghalalkan dagingnya. Antara suami dengan istri juga ada perjanjian, antara istri dengan suami juga punya perjanjian. Begitu sama-sama muslim, sudah diikat oleh Allah. Al-Uhud. Sejak kita punya perjanjian pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka semua hubungan kita di dalam Islam menjadi perjanjian. Walaupun tidak langsung kita katakan, seorang istri, saya punya perjanjian dengan kamu suami tentang kewajiban. Seorang suami punya perjanjian dengan istri tentang kewajibannya.
Seorang rakyat punya kewajiban dengan pemimpinnya tentang perjanjiannya. Begitu juga pemimpin dengan rakyat terus. Murid dengan guru. Begitu mereka diikat dengan Islam, dengan iman, muamalah-muamalah mereka ini hakikatnya adalah ahad. Ya. Dan fitnahnya besar. Makanya kaidah yang telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kaidah umum sejak Allah sudah mengingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah satu kaum mengolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Begitu juga wanita, janganlah mengolok sebagiannya dengan wanita yang lain. Boleh jadi yang mereka diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Secara umum Allah mengingatkan, jangan sebagian kalian membicarakan saudara kalian dengan yang telah diharamkan oleh Allah. Apalagi secara khusus Allah aja mengingatkan di dalam perjanjian ini, ayuhibba akhadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya maitan dalam keadaan mati? Secara tidak langsung, hari-hari makanannya adalah daging busuk. Ya. Fakarihtumuhu, maka kamu tidak suka. Itu perjanjian. Belum lagi kepada orang alim. Yang ulama mengatakan, kalau dagingnya orang beriman seperti bangkai, dagingnya orang alim adalah racun. Perjanjian begitu banyak. Ya. Dan ini, begitu kita menyepelekan amanah-amanah ini, ngomong sembarangan, hati sudah tidak punya kelapangan, sudah mulai ada keruh, mulai ada fitnah, bencananya pelan-pelan hati kita yang tadinya terang menjadi gelap. Jadi nggak usah nunggu, kita ini tambah sulit, tambah sempit. Ya. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak mendapatkan taufik. Ini yang terakhir kita dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi. Wa man naqadal misaqa saqalbuhu. Orang yang mereka telah merusak perjanjiannya, maka qasa qalbuhu, hatinya keras. Dan kalau sudah keras, seperti tadi, sumber daripada malapetaka. Semua jalan-jalan kebaikan yang selama ini ditempuh jadi bencana. Muamalah dengan ilmu yang harusnya dapat baik, dapat bencana. Muamalah dengan murid yang harusnya dapat baik, dapat bencana. Muamalah dengan guru yang harusnya dapat baik, dapat bencana. Muamalah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan pemimpin, dengan rakyat yang harusnya ta'awun 'alal birri wa taqwa, terjaga, yang dapat kerusakan. Dan itu pasti berangkat dari ada persoalan hati yang sudah keruh. Dan salah satunya kekeruhan hati adalah naqadul mitsaq. Karena kita ada sikap-sikap menyepelekan Uhud. Ya. Ada sikap-sikap menyepelekan perjanjian-perjanjian yang itu sudah diikat ketika kita punya perjanjian besar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semuanya jadi perjanjian. Kalau dulu urusan muamalah adat, kebiasaan, kalau dulu urusan suami istri, tetangga, teman, guru adalah kontrak dunia, kerja, maka setelah al-muslim, akhul muslim, ini semua menjadi Uhud. Ini semua menjadi perjanjian. Yang kita harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu dampaknya menjadikan hati keras. Coba lihat contoh sederhana. Seorang penuntut ilmu yang tidak bisa menjaga perjanjiannya dengan adab ilmu. Dan tidak hati-hati. Walaupun hanya perkataan yang dianggap sepele.
persoalannya besar. Apalagi ada hubungannya dengan kaidah-kaidah usul. Seorang guru yang dia tidak bisa menjaga perjalanan ilmu, adab yang harus dia pegang di dalam membawa amanah ilmu, pasti menggugurkan dia semakin jauh dari perjalanan hidayah. Hatinya akan keras. Karena murid ini akan keruh, atau sebaliknya guru akan keruh, dan pasti akan terjadi fitnah. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, faedah ini memperingatkan kembali kepada kita tentang kita harus cerdas melihat persoalan-persoalan yang ada. Ini faedah yang terakhir kita kaji, kita ambil faedah. Kemudian di antara persoalan yang tidak disadari, karena banyak manusia hari ini ketika kehidupannya sudah jauh dari ilmu yang paling besar, yaitu ilmu tentang tauhid, tentang mengenal Allah. Dan pembicaraan mengenal Allah adalah kembali kepada pembicaraan tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Dan ketika beriman tentang nama, tentang sifat, tentang perbuatan Allah, akan berbenturan dengan nama yang ada pada makhluk. Akan berbenturan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Akan berbenturan pada perbuatan-perbuatan yang ada pada makhluk. Dan bergesernya adalah masuk ke lubang kesirikan. Karena yang namanya syirik, apakah syirik di dalam nama Allah? Apakah syirik di dalam zat Allah? Apakah syirik di dalam sifat Allah? Apakah syirik di dalam perbuatan Allah? Pasti nabraknya dengan makhluk. Apakah syirik di dalam beribadah kepada Allah? Pasti nabraknya kepada makhluk. Dan ini masalah besar bagi manusia. Perjanjian yang paling besar manusia banyak mengalami jatuh adalah masalah syirik. Ini mengingatkan kaum yang ingin memperbaiki hatinya. Harus betul-betul mempraktekkan, mewujudkan tauhid ini dengan benar. Dalam kehidupannya, terjaga. Punya kaidah-kaidah membangun tauhid, punya kaidah-kaidah menjaga tauhid. Sehingga tidak akan terjerembab masuk ke dalam kesyirikan. Karena seperti kemudian dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, wa man asyraka qadhafa fi qalbihi ar-ru'bah. Wa man asyraka, siapa yang dia telah berbuat syirik, qadhafa fi qalbihi ar-ru'bah, maka Allah telah melemparkan di dalam hatinya ar-ru'bah, kengerian, takut yang ngeri yang akan menjadikan bencana bagi dia. Dan takut ini, sebagaimana di dalam banyak ayat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sumber kehancuran-kehancuran yang ada pada zahir. Sumber kehancuran-kehancuran yang ada pada zahir banyak dikaitkan dengan takut. Yang mencekam, yang berlebihan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan tentang masalah ini. Sebagaimana ayat yang akan dibawakan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi ini, masalah ar-ru'bu adalah awal dari bencana-bencana yang ada pada zahir. Sebagaimana secara umum orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman mengalami kerendahan, kegagalan, kehancuran, padahal zahirnya mereka kuat, itu adalah karena mereka terkena ru'ub. Ya. Mereka terkena ketakutan yang mencekam, yang sangat, yang menguasai hatinya. Dan takut ini adalah takut yang membawa kehancuran. Dan ini adalah hati yang bermasalah.
Hati yang bermasalah mengalami keadaan seperti ini, penyebabnya adalah kegagalan tauhid. Penyebabnya adalah bergesernya tauhid, ternodai oleh syirik, menyeberang di dalam kesirikan. Dan persoalan tauhid adalah persoalan i'tiqad. Persoalan kaidah-kaidah di dalam beriman. Begitu juga persoalan yang merusak tauhid, yaitu kesyirikan. Juga persoalan makna. Persoalan keyakinan-keyakinan, kaidah-kaidah. Hakikatnya ada di sana. Bukan persoalan benda-benda. Bukan sekedar persoalan patung ini, patung ini, patung ini. Bukan sekedar itu. Makanya ketika Rasulullah SAW memperingatkan tentang penghambaan kepada selain Allah, dan itu dalam bahasa secara syar'i namanya kesyirikan, itu Nabi SAW ketika menjelaskan banyak sekali. Ada ya'budus syaitan, ada ya'budul hayat, menyembah kehidupan, ada ya'budu al-ahwa, menyembah hawa nafsu. Makanya terlalu sempit dan dangkal ketika orang diajak berbicara tauhid, memahami tauhid, diajak berbicara syirik, memahami syirik, fobia. Dan dari dulu sampai hari ini, ketika berbicara tentang tauhid, berbicara tentang syirik, pemahamannya hanya sebatas itu. Tidak sebagaimana ketika Allah berbicara tauhid, berbicara syirik. Tidak sebagaimana Allah berbicara, Rasulullah berbicara tentang tauhid, tentang syirik. Dan taslim memahami tentang ini dalam rangka untuk hatinya tidak terkena noda, kerusakan. Dan kalau hati sudah punya kerusakan seperti tadi, bencana yang terjadi. Ayat-ayat tentang ini adalah banyak sekali. Di antaranya ayat yang dibawakan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, fabima naqdihim, mohon maaf, dalam surat Ali Imran ayat 15. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sanulqi fi qulubil ladina kafaru. Kami akan lemparkan, kami akan timpakan di dalam hatinya orang-orang yang mereka telah kufur. Orang yang hatinya mereka telah kufur akan ditimpakan oleh Allah. Penyakit hati dengan sebab kekufuran juga berdampak apa? Ar-ru'ba, kengerian. Ada bencana yang disebutkan oleh Allah. Sebagaimana hari ini kita ditunjukkan oleh Allah. Takut yang mencekam pada manusia sudah begitu banyak, membawa bencana-bencana zahir. Dan itu adalah buah dari kekufuran. Buah dari kehidupan iman yang rusak. Kejahilan di dalam mengenal Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, bima asyraku billah. Dan itu disebabkan karena syirik kepada Allah. Maka di antara cara orang yang ingin hatinya terjaga, hatinya dipelihara oleh Allah, tidak ditimpakan ar-ru'ub, tidak ditimpakan bencana hati, maka mestinya mereka punya perhatian besar untuk menjaga jalan-jalan ikhlas, memahami kaidah-kaidah di dalam ikhlas, kemudian menjaga persoalan-persoalan yang menodai ikhlas, yaitu kesyirikan. Mereka harus berusaha dengan ikhlas memahami persoalan ini. Karena itu yang menyebabkan hati itu gelap,
punya bencana hati yaitu ru'ub ketika manusia telah mereka melakukan syirik. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikian itu Allah timpahkan bencana itu atas hatinya orang-orang yang kafir. Hatinya orang yang mereka tidak beriman. Begitu juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat yang lain, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Seperti itu pula kami perjalankan fi qulubil mujrimin, di dalam hatinya orang-orang yang berdosa. Ayat-ayat ini mengingatkan apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, man asyraka qadafa fi qalbihi ru'ba. Kalau kita ingin hati kita hari ini dikokohkan, ditenangkan, diselamatkan, dikuatkan, maka perbaiki tauhid kita, bersihkan tauhid kita dari syirik, perbaiki bagaimana kaidah tauhid yang menjadikan hati kita kembali kepada Allah, punya ta'alluq, punya sambungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan didik diri kita, hati kita dari memahami persoalan makhluk, supaya makhluk ini tidak bergeser menjadi tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perhatian kaum yang ingin hatinya dijaga oleh Allah. Mereka harus punya perhatian yang penting dalam masalah ini. Ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini sangat banyak. Yang secara khusus Allah berfirman tentang ru'ub. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal juga ada, dalam surat Al-Ahzab juga ada, di dalam surat Al-Hasr juga ada. Allah mengkaitkan semuanya tentang ar-ru'ub. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, id yuhi ilaika ilal malaikati, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbatul ladina amanu. Ingatlah ketika Allah memberikan wahyu kepada para malaikat, supaya malaikat berkata kepada orang-orang beriman, anni ma'akum, sungguhnya kami para malaikat bersama kalian. Fathabbatu, maka mereka kemudian kokoh, mereka tenang hatinya. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Kemudian kebalikannya, saulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami timpakan pada hatinya orang kafir itu kengerian, ketakutan, sehingga di dalam peperangan mereka pun akhirnya hancur. Karena hatinya sudah luluh lantak duluan. Hatinya sudah babak belur duluan. Sebagaimana umat itu akan hancur ketika hancur dulu hatinya. Ini ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya bagaimana, Pak? Sholat isya dulu mungkin break, Ustaz. Ya? Break sholat isya. Ini ada teman-teman memberi info untuk azan Jamaah. isya. Ya. Jamaah ke masjid. Mungkin kita off dulu sebentar. Adzan atau bagaimana? Azan. Hah? Azan. Ya, tidak apa-apa. Tapi apa sholat mereka? Aspirasinya seperti itu. Ya, fadal kalau memang begitu. Kita sambil isya mungkin ya. Ya, Kita isya di sini. ya fadal. Kan biasanya cuma adzan saja, habis adzan langsung lanjut. Ya, apalagi kan kalau sholatnya nggak jamaah ke masjid, ya gimana? Ya mungkin azan aja pas ya. Iya, masalahnya ini kan kita bukan di masjid. Iya. Ya, Dilanjutkan. ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mengikuti streaming ini, ya
Sebagaimana jika kita tidak sholat berjamaah di masjid, sholat isya, ya, dan asal daripada waktu sholat isya adalah diakhirkan, lebih afdol, apalagi tidak didesak adanya jamaah di masjid, ya. Kalau itu jamaah sendiri di rumah, ya, supaya kita tidak terputus dan satu dengan yang lain tidak mungkin sama, ya, dan tidak ada kewajiban kita yang bagi di rumah, tidak ada kewajiban untuk jamaah di masjid, dan mereka bisa berjamaah dengan keluarga, insya Allah lebih afdal mereka akhirkan, ya. Ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Kembali kepada apa yang tadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita cerdas melihat persoalan-persoalan ini? Kita harus cerdas melihat hakikat tauhid kita. Kita harus cerdas melihat hakikat bergesernya tauhid seseorang menyeberang kepada berbagai macam bentuk kesirikan-kesirikan. Dan ini kembali kepada ilmu, karena urusan tauhid adalah urusan kaidah, urusan i'tiqad. Begitu juga urusan kesirikan, itu juga kembali kepada akidah, kembali kepada i'tiqad. Ya. Sama. Sehingga dalam hal ini orang harus kembali melihat dari sisi ini, bukan melihat dari sisi saya nggak pernah berpelukan dengan patung. Ya. Bukan melihat dari sisi, saya nggak pernah datang ke batu itu kok, masa saya sirik. Bukan. Ya. Kita bisa melihat contoh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Awal syirik yang terjadi pada manusia. Persoalan yang dibicarakan di situ adalah bukan persoalan sekedar hukum tentang patung berhala, sonam. Apa yang terjadi pada mereka, yaitu Ya'uq, Nasro. Dulunya itu dibangun oleh orang-orang tua mereka dengan maksud baik, untuk membuat peringatan kepada generasi yang akan datang, supaya ingat orang-orang mulia mereka. Kemudian generasi yang membangun pertama-pertama meninggal. Dan disambunglah generasi anak-anak turunnya yang berikut. Dan ilmunya orang yang pertama tentang yang dibuat ini ternyata nggak dicerna oleh generasi berikutnya. Yang dulu itu hanya sekedar dilihat sebagai pengingat, dilihat sebagai untuk memperingatkan kalau ini orang tua kita, ini cikal bakal kita, ini orang-orang mulia kita, kemudian mereka bisa mengambil ibrah, mengambil contoh. Belakangan ketika iman, ilmu yang tentang akidah, tentang iman ini menurun, maka kemudian masuklah syaitan membisikkan pemahaman wasawis bahwasanya orang tua dulu mulia itu karena minta tolong ke sana. Jadi persoalannya bukan persoalan bendanya semata-mata, tapi persoalannya adalah kembali kepada ilmu yang selama ini diserap. Pintu-pintu kesyirikan begitu besar, begitu banyak. Karena itu peringatan Allah Azza wa Jalla tentang masalah kesyirikan begitu besar. Begitu banyak sekali di dalam ayat-ayat. Sehingga kaidah-kaidah para ulama di dalam menerangkan tentang masalah tauhid, masalah syirik adalah kaidah-kaidah besar. Maknanya ketika itu tidak menjadi perhatian besar bagi kita, pintu kesyirikan dari berbagai celah akan mudah kita jatuh di dalamnya, kita tidak tahu. Dan kalau kita sudah terkena noda ini, hati-hati kita akan terkena ru'ub. Sebagaimana kengerian ini, hari ini kita
sebagian ditunjukkan oleh Allah. Betapa orang melihat sifat makhluk sudah menjadi sebuah ancaman besar. Ya. Sifatnya makhluk yang disebut oleh virus sudah menjadi sebuah trauma, ketakutan yang luar biasa. Sudah tidak bisa melihat lagi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab suatu kaum yang mereka memahami sampai seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia yang menular. Yang menularkan yang pertama yang menular. Itu pembicaraan tentang tauhid. Itu pembicaraan tentang kesyirikan. Kembali kepada kaidah, kembali kepada ilmu. Lah kalau ini tidak pernah diserap, ini nggak pernah dididik, terus yang ada penuh dengan sifat-sifat makhluk, ya otomatis menyeberang. Sebagaimana orang-orang dulu, akidah mereka bergeser kepada kesyirikan, semuanya adalah berangkat dari pemahaman. Apa yang terjadi pada ahli kitab, sebagiannya menjadikan sesembahan yang lain, sampai nabinya dijadikan tandingan Allah. Itu karena ada penyeberangan ilmu. Dan biasanya orang tidak terasa. Kalau batu, kemudian orang menyembahnya, orang peka sekali. Tapi kalau orang berbicara guru, berbicara ustadz, berbicara orang alim, kemudian dibicarain bisa menggeser kepada kesyirikan, orang masa ulama kok kita bisa syirik? Ya, ini pergeseran. Jawab, Nabi Isa bisa dijadikan kesyirikan bagi manusia. Uzair bisa dijadikan kesyirikan, apalagi yang selain beliau-beliau. Ketika manusia jahil, ketika manusia tidak punya kaidah, ketika manusia memahami tauhid hanya sekedar ucapan di mulut, tidak punya kaidah, memahami kesyirikan juga begitu, potensi manusia jatuh kepada kubangan syirik sangat banyak. Karena itu mari kita lihat, kalau ada satu kaum dilanda berbagai macam ar-ru'ub, ketakutan yang begitu besar dan menguasai hati dan akhirnya menjadi kekacauan, lihat, pasti dia tidak banyak mengenal sesembahan yang benar dengan kuat dan bergeser, lebih banyak dia terbawa kepada makhluk. Dan ini yang menjadikan ru'ub, ini yang menjadikan kengerian. Dan itu pun sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti kalian akan ditimbakan oleh Allah wahan. Kemudian orang-orang yang tidak beriman diangkat rasa takutnya, diangkat rasa ngerinya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi telah dicontohkan, ketika orang-orang tidak beriman, mereka dihancurkan oleh Allah di dalam peperangan. Kenapa? Di antaranya karena hatinya terkena ru'ub. Hatinya terkena bencana. Karena apa? Karena hatinya memang ta'alluqnya ke makhluk, sandarannya ke makhluk. Maka rendah. Setiap kegagalan-kegagalan ternyata ketika manusia bersandar kepada makhluk, ketika manusia menjadikan orientasinya makhluk dan ketakutannya pun akhirnya kepada makhluk dan jatuh ke sana. Begitu juga ketika Allah menerangkan ahli kitab, ya, maka Allah menyebutkan wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah timpakan di hati mereka ketakutan. Begitu juga Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan orang-orang yang mereka telah keluar dari ahli kitab dari rumah-rumah mereka, mereka menganggap pada mereka adalah penjagaan dari Allah. Fa'atahumullahu min haitsu la yahtasibu. Allah mendatangkan kepada mereka apa yang mereka tidak pernah menyangka. Dan itu dari mana? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba.
Karena Allah melemparkan pada hati mereka ketakutan. Maka kembali kepada kesimpulan yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya man asroka qadhafa fi qalbihi ru'ba. Salah satu bencana hati adalah ditimpakan kengerian, ketakutan yang merusak hati itu. Dan itu penyebabnya adalah bima asroku billah. Karena hati terkena kesyirikan. Karena hati terkena ta'alluq dengan makhluk. Bima lam yunazzil bihi sultana, dengan perkara yang Allah tidak pernah mendatangkan pada hujjah satupun tentang hal itu. Allah menjadikan hati itu keras. Allah menjadikan penghinaan kepada orang-orang yang seperti itu di hatinya orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini apa yang kita ambil faidah dari sebab-sebab tentang hati-hati yang tidak ditolong oleh Allah mendapatkan kesembuhan. Hati-hati yang terdapat fitnah, terdapat keruh, terdapat penyakit. Itu penyebabnya adalah persoalan kesyirikan. Dan persoalan ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, jika kita ingin diperbaiki oleh Allah, jika kita ingin ditolong oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jika kita ingin ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, la fatahna alaihin barakatun minas samawati wal ard. Dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi, kembalikan ke sana. Di ayat surat Ali Imran yang pertama tadi kita baca, beliau Al-Alama As-Sa'di memberikan nasihat. Ketika Allah menimpakan ar-ru'ub pada hatinya orang-orang, kemudian mereka fansarafu khaibin. Karya-karya mereka adalah karya-karya kerendahan, kerusakan. Itu berangkat dari hati yang seperti itu. Maka kemudian dinasihatkan oleh beliau Sa'di dari mafhum mukhalafah, pemahaman yang harus kita balik untuk menjadi peringatan bagi kita orang-orang beriman supaya ditolong oleh Allah dalam hari-hari kita. Hati kita selalu dicerdaskan oleh Allah. Hati kita selalu diselamatkan di dalam kebaikan, yaitu dengan cara kita punya perhatian besar. Jangan sampai hati kita dimasuki makhluk sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau Sa'di? Wala syakka anna hada min a'damin nasr. Tidak ada keraguan bahwasanya ketika Allah menimpakan bencana dan diikuti dengan ketakutan pada orang-orang kafir, itu di situ ada wilayah orang beriman mendapat pertolongan. Ketika orang beriman tidak seperti itu, mestinya kalau kita sekarang sudah dipertentangkan oleh Allah negeri-negeri yang tidak beriman, luluh lantak dengan musibah dohir yang kemudian mencekam di hati mereka, ini mestinya jadi nasihat besar bagi orang beriman untuk menjaga hatinya, agar hatinya tidak terkena penyakit-penyakit kesyirikan seperti mereka. Malah justru menguatkan hati, pengajaran tauhid, pengajaran iman dibuka, dikuatkan, ya, dididikkan kepada generasi kaum muslimin ini yang tidak ditimpakan seperti mereka lebih besar. Mestinya ini menjadi isyarat min a'damin nasr. Allah sebenarnya membuka peluang kita untuk ditolong. Sebagaimana contoh di hari ini, penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Bandingkan yang menimpa di negeri-negerinya kaum muslimin dengan yang menimpa di negeri-negerinya orang kafir. Secara statistik, secara ketakutan,
secara kehancuran-kehancuran yang lain, bandingkan. Jangan hanya berbicara secara data kedokteran aja. Bandingkan kondisionalnya, bandingkan dampaknya, kemudian cerna, benar ternyata apa yang Allah sebutkan. Dan mestinya ini menjadi titik balik bagi kita yang punya iman, punya Islam, untuk semakin menjaga hati kita, semakin menguatkan pelajaran tauhid, semakin menguatkan, memperhatikan, memuhasabai diri kita untuk kita jaga tauhid kita dari potensi-potensi kesirikan. Kita putus sikap hati kita kepada makhluk-makhluk. Kita lihat makhluk-makhluk adalah fenomena yang wajar di dalam urusan dunia. Sehingga dari situ kekuatan di hati kita besar. Dan dari situlah kita punya ma'rifatun khassah. Dari situlah kita akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya dibetulin, bukan dengan membuat simbol-simbol yang tidak pas. Ya. Sekedar membuat simbol, kita minta tolong kepada Allah, membuat simbol, kita sekarang meninggalkan dari kesyirikan, tapi realitanya, kaidahnya, imannya masih terpapar dengan berbagai macam tempat-tempat yang memungkinkan dia jatuh kepada kesyirikan. Imannya tetap lemah. Ya kalau seperti ini, nanti kita akan sama dengan keadaan mereka. Apa yang Allah timpakan kekacauan dengan sebab kesyirikan itu tidak bisa menjadi titik balik bagi kita. Karena kita insya Allah zahirnya hari ini masih muslim, masih mukmin, berarti di situ ada isyarat yang terbuka. Ayo kuatkan keikhlasan kita. Jangan malah ditutup. Dan ini dengan pengajaran, dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan kaidah. Kalau ini tambah buntu, ini tambah ditutup, kemudian akses makhluk tambah diperbesar, ya malah sama nanti dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Fenomena ini mestinya min a'damin nasr. Tanda Allah memberikan pertolongan. Sebagaimana kita dicontohkan pada waktu Badar. Mereka orang-orang musyrik berangkat dengan potensi makhluknya, kesyirikannya. Ini yang terjadi pada mereka. Dan orang mukmin ketika itu juga masih melihat potensi zahirnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik. Kalau mereka berpegang dengan kehebatan pasukannya, jumlahnya, ininya, Rasulullah menyiapkan sahabat bukan dari itu. Dari sisi imannya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi kuatnya butuh kepada Allah, dari sisi hatinya, kaidahnya. Ketika itu keluar semua, orang Ansar berbicara, Muhajirin berbicara, kemudian Rasulullah pun mengkaitkan itu dengan Allah. Belum terjadi perang, sudah dimenangkan oleh Allah. Sudah datang janji. Jadi jangan malah terbalik. Mereka sebenarnya sudah ditakutkan dengan kengerian, kemudian kita ikut-ikut seperti mereka. Mereka berbicara tentang sebab, tentang ini siang malam gak habis-habis, kita ikut berbicara seperti mereka. Gak sadar, akhirnya penyakit mereka yang menimpa hati sama dengan penyakit kita. Kalau seperti ini, jadi teringat ya apa yang pernah dibahasakan oleh seorang jenderal di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Ya, kalau peperangan itu antara hati yang jahat dan hati yang tidak suci. Loh, beliau memberikan contoh hati yang jahat. Yang kedua, hati yang tidak suci. Kalau peperangan itu terjadi seperti ini, maka yang menang yang kuat. Karena sama-sama kotornya hatinya. Hatinya orang musyrik jahat. Hatinya orang muslim terkena penyakit mereka, tidak suci lagi. Akhirnya kita tetap walaupun zahirnya muslim, seperti kata Allah, kalian akan dikerumuni musuh-musuh kalian. Karena
Orang yang tidak beriman hatinya rusak. Orang muslim mestinya hatinya baik, tapi ketika tidak ikhlas, tidak terjaga tauhidnya, terpapar dengan berbagai macam fenomena kesyirikan, tidak suci lagi. Itu yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Maka ini kita yang hari ini masih punya nilai Islam. Sebenarnya secara data kita sudah punya perbedaan sikap. Ya mestinya jangan sampai kita dibiarin hancur seperti mereka. Kenapa? Karena mereka juga terus-menerus memberikan berbagai macam masukan supaya kita ini mengambil sikap yang gak ada bedanya dengan mereka. Mereka berbicara tentang berbagai macam yang kita ikut-ikut juga. Dan kita malah lemah. Pintu-pintu pengajaran untuk tauhid, pintu untuk mendidik umat kepada tauhid, pintu untuk menutup kesirikan-kesirikan nggak diperhatikan. Ya nanti kita mengalami kengerian yang sama dengan mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita mendapatkan faidah yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang sanulki, kami timpakan pada fi qulubil ladina kafaru, di hatinya orang-orang yang kufur, ar-ru'ba, yang tadi sudah diisyaratkan, hada min a'damin nasr, li'annahu qad taqaddama anna nasrallah li ibadihi al-mu'minin. Karena sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya pertolongan Allah itu akan diberikan kepada khusus orang beriman. Ya, bisa jadi pertolongan ini lewat sebab-sebab yang ada, bisa jadi pertolongan ini tidak lewat sebab-sebab yang ada. Bisa jadi sebab-sebab seperti yang dilakukan orang beriman sekarang di negeri kaum muslimin dengan menjaga hidup sehat, dengan melakukan kontak yang jauh dan sebagainya. Bisa jadi itu menjadi sebab yang Allah mudahkan untuk umat Islam baik. Yang mereka orang musyrik melakukan, bisa jadi mereka tidak dimudahkan untuk itu. Dan bisa jadi kita ditolong dengan sebab-sebab yang lain yang sangat banyak. Dan itu nasrun minallah, yang harusnya malah dipersiapkan bagi orang beriman. Tanpa kita membuang untuk menempuh sebab-sebab yang baik. Ya, sebab-sebab yang kita baca, yang kita pahami, sebagaimana di dalam ilmu-ilmu yang terkait. Kalau itu dengan virus ya berarti ilmu kedokteran. Tanpa kita menjadi orang yang menyanyiakan masalah itu. Tetapi persoalan yang besar sekarang, umat aksesnya, hatinya justru harus dibuka. Ya, sebagaimana tadi pagi, kalau dokter-dokter selama ini berjuang untuk menghadapi virus, mestinya dokter yang mengobati hati hari ini harus dibuka aksesnya. Harusnya dibuka. Diberi kesempatan mereka untuk memberi kekuatan-kekuatan, memberikan faidah-faidah tentang masalah ini, bukan malah ditutup. Kalau itu ditutup, aksesnya nanti kembali kepada makhluk semua. Dan akhirnya hati kosong. Dan hatinya kemudian terbuka pintu-pintu untuk nyebrang kepada ta'alluqul makhluk. Berkaitan lagi dengan makhluk. Dan akhirnya ru'ub, ngeri, ketakutan yang berlebihan, dan bisa menjadi fenomena takut kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ini kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari faedah ini juga dinasihatkan oleh beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menasihatkan tentang masalah ini. Di dunia mereka tidak punya pegangan untuk ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Famin samma kanal musyriku mar'uban minal mu'minin. Dari sana orang-orang yang tidak punya akidah iman, yaitu orang musyrik, akan dibuat oleh Allah takut dengan orang beriman.
Kenapa? La ya'tamidu ala ruknin wasik. Karena orang musyrik itu nggak punya pegangan dengan pegangan yang kuat. Ya, paling jauh pegangan mereka faktor X. Itu paling jauh. Walaysa lahum malja. Dan mereka tidak punya tempat berlindung. Walaysa lahum malja inda kulli syiddatin wa dayyikin. Di saat terjadi kesempitan, di saat terjadi syiddatin, kehidupan yang payah, hada khaluhu fid dunia. Ini keadaan mereka di dunia. Kemudian amma khaluhu fil akhirah, adapun keadaan mereka di akhirat, wa ma'wahumun nar. Ya, yang terjadi pada mereka adalah nar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menjadi jelas salah satu kaidah yang diperingatkan oleh din kita, oleh agama kita, oleh kaidah kita yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, man asraka qadafa fi qalbihi ru'bah. Setiap kali ada bencana hati yang kemudian membawa bencana zahir, di antara jangkitnya bencana ini adalah diawali dengan hati yang sudah tidak terjaga tauhidnya. Hati yang sudah ternodai dengan kesirikan-kesirikan. Dan itu dilakukan bukan mendadak. Itu dilakukan dengan proses kehidupan yang membentuk dia. Karena manusia lahir dengan fitrah. Dan itu yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan kita itu kemana sebenarnya? Ketika kita sudah pendidikan kita tidak membentuk orang untuk menjadi orang bertauhid, ya seperti ini keadaannya. Tahu-tahu hati manusia sudah ta'aluk dengan makhluk. Tahu-tahu hati manusia sudah tidak punya ruknun wasik, pegangan yang kuat dengan Allahu Rabbul Alamin. Dan ini fitnah adimah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah apa yang kita ambil faidah di kelanjutan kajian kita dari kitab Syifaul Qulub, dari kitab bagaimana menyembuhkan hati yang sebagaimana hari ini menjadi persoalan besar yang banyak dilupakan manusia. Illa man rahimahullah. Di saat-saat ada musibah zahir, sebenarnya kita harus banyak melihat musibah yang ada pada hati kita. Di saat-saat kita berlomba mengobati penyakit zahir, justru kita harus tahu penyebab utama besar itu adalah karena penyakit hati kita. Dan itu yang menjadi asal persoalan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla beri taufik kepada kita. Kita punya jalan yang benar di dalam islah, di dalam memperbaiki kebaikan-kebaikan hidup kita, yang itu berangkat dari kebaikan hati kita, dari sembuhnya hati kita, dari persoalan-persoalan yang merusak fitrah manusia, tauhid kepada Allahu Rabbul Alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan insyaallah mudzakarah kita pada malam hari ini sampai di faidah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali masih di dalam faidah sebab-sebab yang menjadikan hati manusia berada di dalam kehidupan yang keras dan kemudian berdampak kepada kerusakan hidup, yaitu wad-dunub tatruku sawadan alal qulub. Selain masalah kesirikan yang sudah jelas, juga dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain itu akan meninggalkan titik hitam atas hati manusia. Dan dari situ kemudian banyak manusia mengalami kerusakan. Semoga Allah mudahkan kita dapat melanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan semoga apa yang sudah kita ambil untuk mudzakarah pada malam hari ini, Allahu Rabbul Alamin memberikan taufik kepada kita sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya dia kepada Islam.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. InsyaAllah kita tutup majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.